Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi materi kita tentang tata tulis laporan ilmiah. Berikutnya ini adalah tentang bagaimana kita membuat referencing system daftar pustaka dan referensi yang sudah kita pelajari sebelumnya secara otomatis di dalam Microsoft Word. Kalau tidak menggunakan secara otomatis, bagaimana disebut di sini, misalnya sumber-sumber dari buku, maka penulisannya di dalam data pustaka, misalnya pengarangnya adalah Rumianti, tahun dalam kurung, kemudian judulnya adalah garis miring, dan seterusnya, harus kita buat secara manual. Jadi kita buat garis miring, titik, koma, kurung tutup, kurung buka, dan seterusnya secara manual, sehingga ada kemungkinan besar untuk terjadi kesalahan penulisan. Nah, bagaimana supaya kita tidak sibuk dengan tanda simbol ini, koma, kurung kerawal dan sebagainya, maka kita harus menggunakan namanya software. Satu software yang paling mudah, yang paling gampang adalah menggunakan software namanya menggunakan Microsoft Word. Nah, misalnya contohnya ini, ketik misalnya 4 faktor penting dalam menetaskan telur secara buatan atau menggunakan inkubator adalah temperatur, kelembapan, ventilasi, dan perubahan posisi telur. Kalimat ini jelas membutuhkan namanya referensi rujukan. Nah, bagaimana kita membuat rujukan di dalam, misalnya inilah di bab 2 misalnya dasar teori 4 faktor yang tadi, bagaimana kita kalimat ini membutuhkan suatu referensi. Bagaimana kita masukkannya? Pertama taruh di tempatnya referensinya sini, kemudian klik reference, kemudian klik insert citation. Jadi insert citation, jangan lupa stylenya dulu. Stylenya misalnya kita pilih adalah Harvard. Oke, kita pilih stylenya Harvard atau yang jadinya author date. Nanti silakan ditanyakan kepada pembimbing masing-masing. Kemudian satu kita insert new citation, add new karena kita belum pernah makainya. Misalnya adalah ini berasal dari buku, maka kita misalnya dari buku, kita pilih buku, author adalah penulisnya, misalnya adalah Setiawan, judul bukunya adalah Ayam Perayaman, tahun terbit bukunya tahun 2020, kotanya Sungai Liat, menurut penerbitnya, kemudian penerbitnya sendiri misalnya Polman Bubble, edisinya adalah edisi yang yang pertama, tidak ada edisi. Maka kalau sudah selesai semua, ini khusus untuk buku dengan pengarang Setiawan, judul bukunya adalah Ayam Perayaman, dan tahun 2000 diterbitkan tahun 2020, kota Sungai Liat, Polman Bubble, dan maka muncul sudah otomatis Setiawan. Sudah kelihatan tandanya sudah secara otomatis. Kemudian misalnya yang kedua, terlalu kecilnya kelembapan menghasilkan penguapan yang berlebihan menyebabkan bakal ayam menempel pada cangkang telur dan terkadang cacat. Ini juga membutuhkan referensi. Misalnya kita lagi insert citation, kemudian add new sources. Misalnya adalah, coba kita lihat website. Siapakah pengarangnya? Kalau pengarang individu nih, kalau corporate misalnya dari corporate author adalah semacam perusahaan atau perguruan tinggi, misalnya dari Polman Bubble maka kita sebut corporate author, pilih Timah maka disebut dengan corporate author. Tapi kalau tidak, misalnya individu, kita misalnya adalah Rudy pengarangnya. Nama websitenya ada misalnya Ayam Kampung. Nama websitenya adalah Ayam Kampung. Kemudian tahun dibuatnya ini adalah misalnya 2018. Ini tahun kapan kita membukanya, misalnya tahun 2020, bulan April, kemudian pada tanggal 7 April, URL-nya misalnya www.ayam.com, misalnya seperti itu. Sudah selesai, ini contoh dari website. Kemudian ini semua pengarangnya,
nama dari websitenya, mungkin biasanya ada judul di atasnya atau sebagainya, kemudian tahunnya dibuat websitenya itu website tentang ayam nih, kemudian kapan kita membukanya, year access kita sendiri kapan buka website itu, bulan berapa, pada hari apa, dan di manakah URL-nya. Klik aja OK, maka akan muncul Rudy 2018, akan otomatis muncul sendiri di dalam bab 2. Kita lihat lagi slide-nya. Ini contohnya, silakan dilihat. References dan seterusnya, website, kemudian OK. Nah, sekarang bagaimana kita melihatkan ini di daftar pustaka? Misalnya di sini ada daftar pustaka. Daftar pustakanya misalnya, daftar pustakanya. Nah, kalau daftar pustaka yang seperti tadi, kita harus ngecek titik, koma dan sebagainya. Bagaimana kita masukkannya? Klik tekan lagi, kemudian klik bibliografinya, ya, kemudian klik yang works cited, artinya yang sudah kita masukkan saja. Works cited, maka kita works cited-nya bisa kita hapus daftar pustaka, maka otomatis akan muncul. Kita coba dulu, kita edit, misalnya ukurannya kita naikkan, maka akan muncul misalnya adalah ini kita edit lagi, dan seterusnya, sehingga akan muncul secara otomatis tentang style untuk yang Harvard, tentang author date, daftar pustaka, di pengarangnya Yudi, 2018, ayam kampung, judulnya di online pada tersedia pada www.ayam.com, diakses pada tanggal 7 April tahun 2020. Kedua ada juga Setiawan, ayam perayaman, first edition, Sungai Liat, Polman, Babel. Otomatis titik, koma, kemudian huruf miring dan sebagainya bisa dilakukan oleh Microsoft tanpa harus kita ngetik satu persatu atau tanpa harus kita menghafalnya satu per satu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau jika nama suku katanya lebih dari satu. Misalnya tadi Setiawan, sekarang Agus Setiawan. Apa yang muncul? Apa yang kita lakukan? Untuk editnya misalnya adalah ayam bertambah tinggi 0,5 cm setiap minggu. Kita lihat, maka kita tambah misalnya reference, institution, new, misalnya adalah dari jurnal, pengarangnya adalah dapat tadi ya, Dedi Haptari, misalnya pertumbuhan, nama artikel tumbuhan ayam, kemudian jurnal, misalnya jurnal perayaman, tahunnya misalnya terbitnya 2021, halamannya mulai halaman misalnya 35 sampai dengan 45, volume yang kelima, isu yang number kedua misalnya. Volume itu artinya satu tahun itu ada satu volume sama, tapi kalau isu itu artinya dalam satu tahun itu yang penerbitan yang ke berapa. Maka kita tuh OK, maka muncul Haptari saja, tidak muncul namanya yang dedinya, tidak muncul dedinya karena boleh sistemnya adalah family name lebih diutamakan. Nah, bagaimana kalau ada lebih dari satu orang penulis? Kita lihat lagi, kita edit dulu. Misalnya atau di sini aja ya. Misalnya ada dua orang, kita ada dua referensi. Misalnya citation, new source, ada dua orang, misalnya Siti Aisyah
dan misalnya Siti Aisyah dan siapa titik koma, maka ini ada dua pengarang, Siti Aisyah dan Roy Suryo misalnya. Sama jurnal juga oke. Misalnya tentang ayam kampung, jurnal ayam kampung, jangan jurnal tadi perayaman ya, perayaman tahun 2021, halamannya misalnya halaman 15 sampai dengan 20, volume yang keempat, isu number sama. Oke. Maka muncul adalah Aisyah dan Suryo, ada dua orang pengarang. Nah, bagaimana kalau sudah diketik ini? Ini kok daftar pustakanya masih ada dua, maka caranya adalah klik di sini, kemudian klik yang update station. Maka sudah otomatis dia berubah dengan sendirinya. 14. Kita edit. Sebaiknya edit ini dan seterusnya ini apabila benar-benar telah selesai. Jangan di awal-awal karena ada kemungkinan kita masih berubah seperti ini, masih tambah lagi berubah dan seterusnya. Edit font, ukuran dan sebagainya silakan dilakukan pada saat sudah benar-benar terakhir. Kita lihat apapun yang kita ketik nih, Haptari, DDB, Aisyah, sudah otomatis muncul dituliskan oleh Microsoft Word tanpa kita harus mengubahnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya pembimbing bukan model AutoDATE seperti ini, tapi menggunakan model numerik seperti IEEE. Bagaimana caranya? Gampang, cukup ini aja. Kalau menggunakan Optor kita harus ngedit satu-satu ke manual, satu diubah lagi satu-satu, kemudian juga kita ubah satu-satu. Sekarang kalau cuman hanya berubah style, kita ubah ini kembali station web, stylenya kita ubah. Misalnya EEE, maka seluruhnya otomatis akan berubah dengan sendirinya. Dan ini juga daftar pustaka juga otomatis berubah dengan sendiri sesuai dengan urutannya. Mudah kan? Kalau manual satu persatu, silahkan dipilih mau manual atau yang otomatis. Ya sudah, oke. Ini kalau edit kita mau mengubah source-nya gimana? Kalau misalnya salah ngetik, bisa dilakukan di sini. Edit source misalnya berubah. Nah, kita ubah apa yang berubah, kemudian oke akan berubah. Atau kita menggunakan reference tetap manage source akan muncul misalnya yang mana tadi ini, edit akan muncul yang sama seperti apa, mana yang mau diubah. Nah, bagaimana kalau kita sekarang misalnya ini kan saya ngetik baru, misalnya saya ingin new, punya file baru, referensinya sudah pernah saya tulis sebelumnya, apakah saya harus menulis lagi? Reference edit citation, loh, harus ngetik lagi, padahal sebelumnya sudah pernah. Caranya mudah, manage source-nya, misalnya yang mana kita ambil, misalnya Aisyah ini ya, Aisyah Siti Suryo, taruh pindahin ke sini, copy, kemudian ada lagi misalnya adalah Protoseno, copy, kemudian close. Maka sehingga gini kalau kita ketik ayam kampung hilang misalnya, ada referensinya, reference citation, klik, udah muncul. Tadi belum ada, karena muncul tinggal pakai klik, otomatis ada tanpa harus kita mengetik lagi dari awal. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.